Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi bil anbiya wal mursalin salawatullah wassalamu ajma'in. Li hadrati jamil awliya wal ulama ila makan masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa jibaliha wa awdiyatiha. Khususan di hadrati muallif hadzal kitab Sulam Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa syarihi hadzal kitab Sa'adur Rafiq wa Buhyadus Sadiq Syekh Muhammad bin Salim bin Said Bafasil Asyabi radhiyallahu anhu faqad yasalla sirrahum wa nawwara dharihahum wa yurida rujatihim wa adal barakatihim wa amdir alaina bi takaramatihim. Syai'ulillah lana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji kitab fikih. Awiti ngaji kitab fikih lan tasawuf, fikih tasawuf tauhid. Awiti ngaji kitab fikih lan tasawuf sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Awiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang welas asih dalam akhirat Allah. Ar-Rahim kang welas asih dalam akhirat Allah. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kang petang perkara. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kang petang perkara iku lillahi tetep kedue Allah. Iku lillahi tetep kedue Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Salah satu kitab keramat, kitab paling mulia, kitab antik di dunia yang dikarang oleh habaib adalah kitab yang dikarang oleh ulama besar cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq ini adalah induknya kitab. Orang-orang sedunia mengatakan bahwa mentor kitab kalau mau belajar fikih dasar dan tasawuf maka bacalah kitab karangan wali agung yang dari Tarim, bukan Habib Abdullah akan tetapi Habib Husain. Pengarangnya adalah Habib Husain, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Beliau menjelaskan dengan mudah masyarakat di daerah Yaman dengan bahasa fikih yang indah, dengan bahasa tasawuf yang enak, yang terkenal sampai di daerah Indonesia dengan kitab namanya Sulam Taufiq atau disingkat Sulam Safinah. Disingkat apa? Sulam Safinah. Yang pertama Sulam artinya Sulam Taufiq, Safinah artinya Safinatun Najah. Bila kau kepingin alim, kepingin barokah dari habaib, maka bacalah kitabnya wali agung ahli fikih Habib dari Tarim Yaman, yaitu kitab Sulam Taufiq. Pengarangnya adalah wali karomah yang dimakamkan di Tarim, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Setelah itu kitab-kitab yang lain dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi ulama sedunia mufakat kitab fikih yang terbaik dari karangan-karangan antar habaib adalah kitab ini, yaitu kitab Sulam Taufiq. Jadi kalau panjenengan kepingin kitab kecil yang berkahnya besar, fikihnya lengkap, tasawufnya lengkap, cocok untuk kelas anak-anak, itu kitab yang dikarang 200 tahun dulu oleh Habib Husain bin Abdullah Ba'alawi dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau mengawali menulis kitab ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kata Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin
la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqtaul barakah. Setiap perkara yang baik yang awalnya tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka barokahnya putus, tidak ada barokah. Oleh karena itu dimanapun ada karangan pasti ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pertama ditulis oleh Nabi Isa alaihis salam. Kalau dalam tafsir, siapa yang pertama menuliskan bismillah? Yang pertama menulis bismillah adalah Nabi Isa alaihis salam. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an ing temen sedune kelakuan. Zamir sya'an iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Ilallahu angin Gusti Allah. Wahdahu hale ijane Gusti Allah. Wahdahu hale ijane Gusti Allah. La syarika kang ora ana kang nyekutoni iku maujud. Kang ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah. Lahu maring Allah. Wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun anna sayyidana ing temen sedune Gusti kita rubani Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Gusti Allah. Iku abduhu kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah sallallahu mugi-mugi paring rahmat adim. Sallallahu mugi-mugi paring rahmat adim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Wa tabi'in lan pira-pira wong kang anut ing sahabat Kanjeng Nabi. Wa tabi'in lan pira-pira wong kang anut ing sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu punya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Asmaul Husna yang terbaik adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama dengan nama-nama Allah lagi yang baik ada Al-Ahad dan Al-Wahid. Al-Ahad dan Al-Wahid. Kalau dalam Al-Quran yang terbaik itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih umum dan lebih mencakup banyak daripada Ar-Rahim. Kalau ulama nahwu mengatakan setiap ziyadatul makna atau ada kalimat yang tambahannya semakin banyak maka artinya semakin luas. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim kalimatnya masih banyak Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah rahmat Allah yang zahir yang diberikan Allah baik kepada orang Islam atau tidak Islam atau kepada seluruh hewan di mana hanya di dunia. Hanya di mana? Dunia. Sebagian riwayat di dunia dan di akhirat. Tapi ada rahmat Allah yang khusus spesial hanya di akhirat saja. Diberikan Allah kepada orang yang baik yang masuk surga. Apa itu? Ar-Rahim. Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini mufakat ulama bisa dipakai untuk selain Allah. Contohnya silatur rahim boleh, atau ada orang namanya Rahim boleh. Tapi kalau asma Allah yang Al-Ahad dan Al-Wahid ini tidak bisa digunakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ar-Rahim banyak dipakai, namanya silatur rahim. Jadi Asmaul Husna yang dipakai untuk Allah dan untuk selain Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau Rahman itu artinya rahmat Allah di dunia untuk siapapun tanpa memandang yang maksiat atau yang taat. Tapi kalau Ar-Rahim rahmat Allah khusus spesial yang diberikan Allah hanya di akhirat saja bagi orang yang masuk surga. Amma ba'du. Anapun ing dalam sause maca bismillah, alhamdulillah lan sholawat.
Anapun ing dalam sausi maca bismillah alhamdulillah lan sholawat fa hadza mongko utawi iki kang hadir ing dalam atine musannif ai hadzal kitab hadzal lafaz alladzi yahduru fi qalbil musannif mongko utawi iki kitab kang hadir ing dalam atine musannif iku juz'un juz latifun kang cilik. Ketahuilah bahwa kitab ini kitab kecil tapi kitab keramat. Tadi saya ceritakan tidak ada kitab yang lengkap kecil yang karomah kemuliaannya besar di dunia kecuali kitab yang dikarang oleh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi bin Hashim Ba'alawi. Kitab beliau namanya kitab Sulam Taufik. Sulam artinya tangga. Sulam artinya apa? Tangga. Tangga itu fungsinya untuk naik ke atas. Taufik artinya ja'lul qudrah di ta'ah ilallah. Taufik artinya ciptaan kekuasaan mampu ibadah yang diberikan kepada seorang hamba. Hamba mampu ibadah itu namanya taufik dari Allah. Fahadha juz'un latif yassarahu. Muga-muga gampangake ing juz'un latif. Muga-muga gampangake ing juz'un latif sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Kitab ini kecil akan tetapi memuat banyak kitab. Kalau orang Jawa mengatakan ojo lali jo ngaji sulam safinah. Sulam artinya sulam taufik kitab karomah, kemudian safinah artinya safinatun najah. Fima ing dalam nerangake perkara. Apa yang diterangkan dalam kitab ini? Fima ing dalam nerangake perkara. Yajibu kang wajib apa ta'allumuhu belajar ing ma. Kitab Sulam Taufik yang karomah keramat karangannya Habib Abdullah bin Husain Tarim ini adalah merupakan kitab yang isinya barang inti-inti yaitu barang wajib untuk dipelajari. Apa itu? Salah satunya adalah kewajiban masuk Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat yang nanti artinya syahadat akan diuraikan berlembar-lembar. Apa artinya asyhadu? Asyhadu diterangkan salembar. Allah ilaha illallah salembar. Cuma kalau jenengan bacanya hanya kitab kecil. Kalau kitab kecil ya cukup itu asyhadu ya asyhadu. Tapi kalau kitab saya kitab besar. Kalau kitab besar ini Habib Husain bin Tahir menjelaskan dengan rinci artinya syahadat itu dalam beberapa lembaran banyak. Syahadat itu tidak hanya sekedar syahadat, tapi punya nilai arti yang amat sangat banyak. Wa ta'limuhu lan mulang ingma. Kitab ini menerangkan tentang kewajiban perkara yang harus dipelajari, kalau tidak dipelajari dosa. Wa ta'limuhu lan mulang ingma, dan sesuatu perkara yang diterangkan dalam kitab ini yang wajib diajarkan ke orang lain. Wal amalulan ngelakoni, wal amalulan ngelakoni bihi kelawan ma. Kitab ini isinya 3. Yang pertama adalah ta'alum, belajar tentang kewajiban-kewajiban menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah sijina nanti dalam kitab ini ada namanya tauhid lengkap. Tauhid lengkap mulai artinya wahid, ahad, somad, atau artinya asmaul husna. Wallahu alladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'min. Kemudian aqaid khamsin, akidah 50 diterangkan oleh Habib Abdullah bin Husain dengan amat sangat jelas. Makanya di mana-mana diterangkan kalau antum kepingin kitab karomah kemuliaan yang jelas dikarang oleh cucu Nabi yang hebat yang menerangkan tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam dan menerangkan tentang tasawuf, jangan kitab lain kecuali kitab Sulam Taufik. Itu promosi beliau. Promosi beliau. Biasanya kitab itu ada promosinya. Seperti Alfiyah, ya. Seperti apa? Fa'iqotab Alfiyah tabimu. Semboyan beliau, gayanya beliau. Kitabku kita sangar. Luwih apik kitabku Alfiyah timbang kitab wong biyen jenenge Ibnu Mu'ti. Kalah.
Setelah itu beliau karena ada promosinya kurang lillahi ta'ala, macet, blek, tidak bisa ngarang alfiah. Karena berani mengatakan wapi gonku timbang kitab apa? Alfiahnya Ibnu Muti. Yang ketiga, kitab ini nerangkan tentang al-amal bihi. Cara mengamalkan isi kewajiban-kewajiban. Cara syahadat itu caranya kayak nopo. Salah satunya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, enggak sah syahadat. Jadi kalau ada orang masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena menurut kitab fikih yang ditulis oleh Habib Husain bin Abdullah bin Husain, Husain bin Abdullah, kalau membaca syahadat akan tetapi tidak muwalah atau berterus-terus, ada putusnya, maka syahadatnya tidak sah. Jadi ana wong mlebu Islam kok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, gak sah. Itu menurut beliau. Karena apa? Karena syahadat persaksian kepada Allah harus langsung nyambung dengan persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sama dengan qabiltu niku kan muwalah. Saya menikahkan Anda, angkahtuka wa zawajtuka Fatimah binta Muhammad bin Mahri wahid triliun muajjalat. Saya nikahkan Anda dengan Fatimah putranya Muhammad dengan mahar 1 triliun tapi kredit sampai mati. Kemudian dia jawabnya longa-longa dhisik, qabiltu, gak sah. Antara ijab dengan qabul harus langsung muwalah, sambung. Begitu pula dalam fikih. Cara masuk Islam yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, terus wa asyhadu anna. Itu contoh syahadat yang salah dan yang tidak sah. Yang sah adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, langsung mualah gandeng. Karena di umum itu tidak belajar fikih, wis pokoke kepo syahadat sing penting dan rabi yang ngono. Kadang itu sing niteni dadi saksi, sing penting kok biltunis bener padahal tidak sah karena tidak mualah. Wal wajibu, saiki barang wajib. Wal wajibu lan utawi perkara kang wajib. Ai inda syariah, wajib menurut syariat. Karena wajib itu ada aneka warna. Wajib menurut syariat itu perkara yang wajib dilakukan, bila dilakukan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan siksa. Itu wajib. Wajib menurut apa? Menurut ulama fiqh. Wajib adakah yang lain? Ada banyak wajib itu. Ada wajib haji. Kalau orang itu sudah haji, wajib itu pengertiannya lain. Wajib adalah ma yujbar bidam. Kalau menurut haji, wajib adalah pelaksanaan ibadah haji yang tidak dilakukan akan kewajiban membayar dam. Oh, berarti wajib ada 2. 1 wajib indah syariah menurut syariah, 2 wajib menurut haji. Ada lagi anak-anak kecil. Anak-anak kecil belajar kitab tauhid. Allah wujud, ini ya. Kidambako. Itu sifat apa itu artinya? Allah wujud kidambako sifat apa itu? Wajib. Wajib apa itu maksudnya? Bukan itu. Itu pengertiannya bukan wajib agama, akan tetapi al-wajib akliyah. Wajib secara akal, Allah bersifat wujud. Wujudnya Allah, dalilnya adalah wujudnya kita dan wujudnya alam semesta.
semesta. Pengertian wajib kalau menurut ulama tauhid itu bukan seperti wajib ini. Wajib niku Pak, perkara nek kapan dilakoni entuk sawab pahala, nek dilakoni entuk siksa salah. Wajib kalau menurut tauhid sesuatu yang secara rasional wajib melekat pada Allah, itu namanya wajib. Jadi ada anak itu yang diuji longak-longok, ada berapakah wajib itu? Gak ngerti, diisi wajibnya 1 Pak, sholat 5 waktu ngono ya. Gak ngerti ini wajib iku akeh. Terus gurune takok, lah sifat wajib Allah wajib apa itu? Ya wajib melakoni, berarti kepo. Ya wajib longak-longok, gak ngerti maksudnya. Oh itu namanya wajib akli. Ditakoki maneh, wajib sing kedua wajib dalam bab fikih namanya babul haji. Bab haji ada namanya wajib. Apa itu wajib? Longak-longok ya padha karo pisan. Jadi banyak anak yang sangat bodoh, fikihnya hanya tahu wajib agama, tidak tahu wajib tauhid, yang namanya wajib akliyah, tidak tahu wajib haji. Ya, ada ngono ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengkhawatirkan nerangno pas wae ndongone fikih nang gone omah ana kalimat wajib akeh ngene. Wal wajibu. Wajibe kok kathah. Ana 5 wajib kabeh. Berhubung gak tahu ngaji bingung. Wajib adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Bila ditinggalkan dapat sedekah. Goblok istri. Banyak gitu, banyak. Ustadz yang tidak pernah ngaji ngertine wajib iku nek dilakoni entuk pahala, gak dilakoni entuk siksa. Ini wajib mondok. Wajib mondok. Karena kalau ngajarkan innalillahi wa inna ilaihi, kasihan umatnya pas dia ngajar kitab apa? Akidah, kitab Aqidatul Awam. Ini adalah wajib bagi Allah. Ditakoki karo muridé. Wajib niku napa Pak Guru? Wajibnya perkara sing wajib dilakoni, Cung. Masalah gurune salah. Nek gak dilakoni, Dus, lagi ana wong manasik haji, tidak pernah mondok manasik haji. Wal wajib, kalimatnya diwaca. Barang yang wajib adalah barang yang wajib dilakoni. Wah, pembimbingnya tersesat. Ini tidak boleh jadi pembimbing. Ini haji sudah tersesat. Yang satu ngajar kitab tauhid juga wajib SD. Wajib itu ada SD, ada setelah SD apa? SMP. Kalau SMP itu wajib haji. Wajib haji itu mayubar bidam, sesuatu yang bila Anda tidak melakukan maka wajib bayar dam. Contoh balang jumroh, Pak balang. Kenapa Pak? Tak apa-apa, itu kewajiban betul. Tapi kewajiban menurut haji bukan kewajiban sama dengan syariah. Kewajiban yang bila ditinggalkan maka wajib bayar dam. Iku ma perkara. Saiki wajib SD. Wajib apa? SD. Iku ma perkara wa'ada kang janji wa'adan. Beta wa'ada ancam. Wa'ada kang mus janji sapa Allah Gusti Allah fa'ilahu ingkang lakoni ma bisawabi kelawan pahala. Pengertian wajib menurut anak SD adalah SD ya. Sesuatu yang bila dilakukan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat siksa. Itu wajib menurut anak SD. Kalau sampai sudah SMP, sudah sanawiyah, kewajiban ditambah lagi, ada namanya wajibul haji. Kalau nanti sampai sudah aliyah, ada namanya wajibut tauhid, kewajiban dalam tauhid. Sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil bagi Allah. Kalau sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ada berapa? Sifat wajib ada 10. Sifat mustahil ada 10. 10 tambah 10 20. Kemudian sifat jaiznya Allah ada wahid 1. Apa itu 1 itu? Fi'lu kulli mungkin au tarku. Pelajaran SD dulu. Pelajaran sekolah MI. Sifat mustahil
Wa tawa'ada lan mus ngancam sapa Allah. Mus ngancam sapa Allah. Tarikahu ing wong kang ninggalaken ma bil iqabi kelawan siksa. Menurut pelajaran dasar kita di saat kita kecil, seperti kitab Sulam Taufik ini kitab dasar, kitab orang awam untuk orang-orang kampung ya. Wajib adalah sesuatu yang bila dilaksanakan dapat pahala dan bila ditinggalkan dapat siksa. Wajib sanawiyah bagaimana wajib sanawiyah? Hah? Wajib haji. Apa wajib haji itu? Ma yujbar biddam, sesuatu yang bila ditinggalkan maka bisa digantikan dengan bayar dam. Selanjutnya wajib tauhid, akidah. Contohnya akidatul awam. Apa itu wajib? Al-wajib huwa ma wajib 'ala Allah aqlan. Sesuatu yang wajib kepada Allah secara rasional atau secara akal. Ada namanya al-hukmu aqlan. Al-wajibul aqli, al-mustahilul aqli, kemudian al-jaizul aqli. Wasama itu lan ngarani sapa ingsun ing kitab. Ini kitab dasar, kitab kenangan saya pertama mondok di Lirboyo, ini kitab Sulam Taufik. Kitab dasar kecil. Sulamat Taufiki ing aran kitab Sulam Taufik. Ilallah ila mahabbatillahi maring cintai Gusti Allah atau mahabbai Allah ala tahqiqi ngatasi saknyatane. Kitab ini kata cucu Nabi Muhammad yang terkenal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab ini aku namakan dengan nama kitab Sulam Taufik. Sulam artinya adalah tangga, taufik artinya ja'lul qudrah linnas. Ulama ditanya taufik niku napa Kiai? Taufik niku ciptaan Allah yang berbentuk taat. Kebalikannya adalah fadlan, atau ciptaan Allah yang berbentuk kemalasan dalam ketaatan, atau bahasa kerennya namanya maksiat. Ciptaan Allah yang berbentuk sebuah ketaatan, bahasa kerennya taufik. Apa taufik itu? Ja'alul qudrah li ta'ah minan nas, atau ciptaan Allah yang berbentuk mampu beribadah yang diberikan kepada Allah. Didduhu kebalikannya adalah ja'alul ma'siyah linnas, atau ciptaan Allah berbentuk kemalasan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa kerennya agama namanya khidlan atau fadlan. Ila mahabbatillah ala tahqiq. Kitab ini adalah merupakan tangga taufik atau tangga kemampuan beribadah kepada Allah untuk mencapai mahabbah kepada Allah, dan mahabbah yang dicapai itu sangat-sangat sempurna. Bahasa Arabnya sempurna adalah tahqiq. Tahqiq itu apa? Tahqiq ada namanya muhaqqiqin. Kalau panjenengan di Mesir program doktor, saya tanya program doktornya itu sudah muhaqqiq wal mudzakkik. Tahqiq itu menyatakan sebuah masalah hafal, kemudian dengan dalil-dalil masalah hafal. Man ya'riful fiqh wa ya'rifud dalil huwa al-muhaqqiq. Orang yang tahu fikih dan yang tahu semua dalil-dalilnya fikih itu dinamakan muhaqqiq, atau kerjanya namanya tahqiq, masdarnya namanya tahqiq. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab yang ditulis oleh anak muda yang doktor dari Mesir, itu mestinya di bawah itu ada al-muhaqqiq al-mudzakkik atau muhaqqiq tahqiq. Aku kitab Ihya ini aku jelaskan sanad-sanadnya. Kitab yang besar diterangkan oleh Imam Ghazali yang disyarahi dengan ulama Hanafi namanya Ittihabus Sadah. Itu ditulis, dikeluarkan dalilnya. Apa sih dalil-dalilnya? Kadang-kadang kan Imam Ghazali itu ada dalil, ada tidak ada dalil. Kalau yang tidak ada dalil, dicari dalilnya. Tahu keterangan tasawuf dengan dalilnya, itu program doktornya namanya muhaqqiq wal mudzakkik atau tahqiq wal mudzakkik. Ya, kalau belum doktor itu belum bisa mentahqiq. Mentahqiq itu
Oke, kemudian dikeluarkan dalil namanya as'alu nyuwun sapa ingsun. Jadi panjenengan tak dongano sampeyan iso nanggone ndi nanggone Mesir sampai doktor. Programnya sampean programnya tahqiq wa tadqiq. Programnya tahqiq dan tadqiq. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Al-Karimah kang mulya ayaja'ala ing yen to dadiake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono kitab dadiake minhu maring Allah walahu lan krana Allah wa fihi lan tetep ing dalem Allah wa ilaihi lan bari maling Allah. Aku minta kepada Allah dengan keikhlasan hati dari dalam yang paling dalam, dari hatiku yang paling dalam, semoga Engkau jadikan ya Allah kitab ini kitab yang semuanya dari arah-arah manapun semuanya hanya untuk Engkau ya Allah, dari arah minhu, dari arah lahu, dari arah fihi dan dari arah ilaihi, semuanya minhu. Kitab ini bukan dari aku ya Allah, tapi dari kemampuan Engkau. Walahu dan semua untuk Engkau ya Allah, wa fihi dan apapun dalamnya Engkau ya Allah, wa ilaihi dan kembali kitab ini kepada Engkau ya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi niati wonge rangkap Habib Abdullah bin Husaini kitab niki mboten kok hanya lillahi ta'ala, kurang. Jadi orang kalau mengatakan lillahi ta'ala menurut beliau kurang, kula niki ikhlas lillahi ta'ala, itu menurut beliau salah. Yang betul kula niki ikhlas lillah ngono, minallah fillah ilallah. Orang yang paling hebat itu orang yang berzikir begini, zikirnya la ilaha illallah lillah fillah minallah ilallah. Seperti ungkapan ulama ini, kula niki lillahi ta'ala, salah. Yang betul kula niki lillah minallah wa fillah wa ilallah. Jadi kalau dalam zikir banyak orang yang berzikir ilallah wa fillah wa minallah wa ilallah. Kalau zikir kita hanya lillahi, itu salah besar. Mestinya ditambahi lillah fillah ilallah minallah, dari Allah kepada Allah, di dalam Allah, kembalinya ke Allah. Itu rangkap 4. Rangkap 4. Seperti zikirnya bapak saya itu kalau zikir wiritan gini tuh. Bismillahi minallahi ilallahi wa fillahi lillahi. Kalau anak-anak kecil hanya lillahi. Contoh puasanya kan begitu. Nawaitu shoma ghadin atau nawaitu jangan puasa Ramadan, kailah diniat yang lain. Puasa sunnah, nawaitu shomal khamis atau shomal isnin, sunnatan lillahi ta'ala. Kalau orang thariqah tidak begitu. Nawaitu shoma ghadin, ya. Lillah ditambahi, fillah ditambahi, ilallah ditambahi, minallah. Ada yang niat begini, saya itu Pak Yai kepingin poso, kemudian niat saya itu bisa mematikan listrik satu kampung karena banyak orkes Pak Yai. Zaman dulu ya, banyak orkes. Jadi banyak orkes di desa Yai. Kalau kepingin dari hati dipateni, kenapa? Poso berantina 3 hari. Bagaimana niatnya Yai? Ditambah nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala, ditambahi wali ajril karomah, dan untuk mencapai karomah kemuliaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau orang niat-niat dulu. Tapi niat umum mesti kumawon lillahi ala isikuai lillahi wa mujiban lan kang majibake lil qurbi maring ngeparek maring Allah, wa mujiban lan majibake lil qurbi maring ngeparek maring Allah, wa zulfa lan tegese ngeparek ladaihi mungkoi Allah zulfa, seperti orang-orang musyrik zaman dulu ya. Dalam Al-Quran ilaihi zulfa, kelakuan orang musyrik. Saya ya Allah membuat berhala Lata
berhala Uzza, apalagi berhala Manat. Berhala-berhala ini bukan untuk syirik kepada engkau, tapi aku ladaihi zulfa, supaya aku bisa mendekatkan kepada engkau. Maka aku gambarkan depan ini ada banyak berhala. Berhala itu gambar wong soleh. Jadi berhala-berhala memang dia enggak menyembah, karepe niku zulfa ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya syirik. Tidak boleh menjadikan tujuan Allah, tapi wasilahnya adalah pakai berhala. Kalau Imam Ghazali malah tambah keras lagi, menjadikan ilmu atau cari ilmu dalam pesantren untuk tujuan supaya dapat jabatan di rumahnya tambah rusak. Mendingan orang yang nyembah berhala menjadikan berhala sebagai sesembahannya, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah masih bagus. Maqasid tujuannya masih Allah. Tapi kalau mencari ilmu kemudian maqasid tujuannya dapat jabatan, ini kata Imam Ghazali lebih jelek daripada orang yang syirik kepada Allah. Wa yuwaffiqan yanto paring taufik sapa Allah. Wa yuwaffiqan yanto paring taufik sapa Allah. Manding wong waqafa kang belajar mempeng atau ningali, waqafa duduk untuk belajar, waqafa kang mandek atau ningali sepeman alaihi ngatasi kitab lil amali krana nglakoni bimuktadahu kelawan tuntutane kitab. Habib pengarang kitab Sulam Taufik yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mendoakan kula panjenengan sedaya ayu wafiqa man waqafa alaihi lil amal bimuktadahu. Sinten mawon tiyang ingkang mempelajari kitab Sulam Taufik, deres kitab Sulam Taufik, tujuannya tidak karena untuk pamer-pameran, karena kelak akhir zaman itu ilmu itu hanya untuk qol dan qil. Tanda-tanda kiamat besok itu banyak orang yang pandai qol dan qil. Qol dan qil. Qol artinya ngecopros, qil artinya ngecipris. Bahasa Arabnya ngecopros dan ngecipris itu adalah qol dan qil. Wong kok pakaian qol qil berarti ngecopros ngecipris. Bahasa Arabnya disingkat qol dan qil. Ana sing ngomong wakila lan jarine qil, watu cili jenenge krekil, kanggo goreng jenenge sudil, jambu cili jenenge wong pirang. Jadi besok itu akhir zaman banyak orang yang pintar ngomong. Namanya mujarradur riwayah. Makanya jenengan jangan sampai punya ilmu agama tapi hanya untuk pameran, ojo sampai ya. Punya ilmu agama, wapal qaul. Wapal qaul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berpesan tapi ancaman ya. Sayati ala ummati ya. Kasirun khutba'uhu qalilun fuqaha'u. Kelak di umatku kalau semakin rusak itu banyak orang yang cerewet-cerewet, ngomong pinter, di TV komentar begitu enak dan dahsyat, yang kata Imam Ghazali mahrurin. Orang yang ditipu iblis adalah penceramah yang enak. Makanya kadang-kadang kalau saya ceramah jangan sampai enak. Orang yang ceramah enak itu ditipu oleh iblis dan setan, kata Imam Ghazali. Wa minal mahrurin al-ulama alladzina yatakallamuna bi afsahil lugha wa bi tadqiqil lugha. Orang yang bisa berbahasa indah dan enak di saat ceramah, ini adalah khawatir mahrurin, golongan orang yang ditipu iblis dan setan. Naudzubillah. Oleh ceramah enak, tak. Iblis, setan. Dan tanda akhir zaman adalah banyak orang yang mu'alif kitab, mengarang kitab. Saya sering diminta untuk nyetak kitab. Saya bilang jangan, nanti kiamat cepat datang. Salah satu tandanya kiamat adalah banyak orang nulis kitab. Padahal kata Imam Ghazali bin ghairi ta'bikil ilm, dia tanpa memperdalam sampai dalamnya keilmuan yang paling dasar. Jadi kalau menulis kitab itu kan intinya cukup dengan bahan imriti, alfiyah separuh, cukup. Tapi untuk ta'mik atau mendalami keilmuan,
Itu tidak hanya cukup itu saja. Dan banyak orang yang lalai, kitab nulis banyak, tapi tidak ta'amik, tidak memperdalam ilmu. Kata Nabi, tanda-tanda kiamat adalah sara-sara itu kitab mudah. Kitab yang paling sulit itu adalah al-matnu, kitab mutun, matan. Contohnya matan Zubat, matannya tok sulit. Matan Ibnu Suja sulit. Tapi kalau sudah syarahnya itu hanya mengembangkan ide-ide yang ditularkan oleh orang yang alim dalam matan. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Sumatarokki nuli keri-keri munggah. Hai. Ibadah tok. Ibadah saja. Makanya pengertian santri kan ada namanya at-talib al-hakiki atau santri yang jos. Santri yang jos itu santri yang bagaimana? Zafahmin alim. Orangnya cerdas. Yang kedua adalah ghairi masyhul, orang yang tidak sibuk dengan apa-apa. Kalau ada orang yang cari ilmu nggak sibuk HP, itu santri. Kalau cari ilmu ada HP-nya, itu bukan santri. Itu kalau menurut ulama ini pengarang kitab niki, syarihnya yaitu Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id. Orang itu kalau belajar ilmu masih sibuk dengan selain ilmu, itu bukan santri. Santri itu adalah ghairil masghul bi ghairil ilm. Tidak sibuk dengan selain ilmu. Nah, kalau saya sibuk dengan HP, ini bukan santri. Bukan santri. Santri itu cerdas. Ya, kalau dalam kitab lala tanalul ilma ila bisin tatin saumbika amad mu'yabi bayani dukain wa hirsin was ibarin terus wabul khotin wa irsyadius ilingo dah hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak ceritake kabeh kanthi pertelo siji limpat cerdas terus siji lah lupa cinta kepada kitabnya cinta kepada kitab yang dipelajari, bukan cinta kepada HP-nya. Jadi kalau orang yang sudah menduakan cinta, ini berarti orang ini aslinya sudah tidak cinta. Kalau dia cinta ilmu, berarti aslinya belajar ilmu tanpa menduakannya. Kalau menduakan belajar ilmu dengan HP-nya, ya santri tapi bukan santri hakiki. At-talib al-hakiki atau santri yang hakiki itu santri yang ghairul masyghul bi ghairi. Tidak sibuk dengan selain ilmu. Wah, ngaji. Ngaji. Mulai nonton TV, rabi, kerja. Tapi tidak mungkin kalau dia punya ilmu pasti yo kerja, yo amal ilmu. Tapi kalau santri yang jos, yang hakikoh itu adalah santri yang ghairul masyghul bi ghairi, tidak sibuk dengan selain ilmu. Jadi kalau dia saya itu santri ya, akan tetapi yo ngaji, yo happy, itu kurang. Nanti happy-nya di akhir-akhir. Di saat liburan dia happy, di saat oman happy yo. Di saat mulai happy, nang omah happy, di saat ngaji yo ngaji. Faslun ayada faslun utawi iki kono fasal swiji. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina ing atase sekabehane ai jami'il muslimin ing atase sekabehane wong kang mukallaf kabeh. Mukallaf itu artinya baligh dan berakal. Al-baligh wal aql. Mukallaf itu baligh dan berakal. Apa ad-dukhulu manjing itu masuk. Apa ad-dukhulu manjing fi dinil islami ing dalam agama Islam. Kewajiban yang pertama dan yang paling utama sebelum sholat, sebelum sedekah, sebelum nyantri, apa kewajibanmu? Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam. Wajib atau awal wajibin, kewajiban yang pertama bagi orang mukallaf. Mukallaf itu tidak gila, sudah besar atau baligh dan berakal, adalah wajib untuk masuk ke dalam Islam. Dengan cara apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kalau orangnya sudah ayahnya Islam, bambai Islam, apa tadi? Kalau orang yang beragama Islam itu
kewajibannya indirajul syahadah atau implisit masuk otomatisnya syahadat ke dalam sholat. Indirajul syahadat sholat, masuk secara otomatisnya syahadat ke dalam sholat. Tidak usah dia syahadat, karena dia sudah cukup membaca tahiyat. Wasubutulan tepi fihi ing dalam Islam ala dawami ngatasi langgeng wal tizamu malan nyanggupi perkara lazim kang wajib apa ma alaihi ngatasi wong minal ahkami saking pira-pira hukum. Di samping dia wajib masuk Islam, wajib untuk menetapinya, jangan sampai keluar. Kalau keluar Islam namanya murtad. Wal tizamu ma lazim alaihi minal ahkam, dan wajib melakukan apapun yang diwajibkan padanya dari beberapa hukum agama. Famimma mongko iku setengah saking perkara yajib kang wajib alaihi apa ilmuhu ngawur imam, apa ilmuhu ngawur imam wa dikatuhu lan keyakinan imam mutlakon kelawan mutlak panut kulan ngucapake bi kelawan mafil haling dalam sanalika ingkana lamun ana sapa wong kafir mung kafir wa illa lamun ora kafiron fa fi sholati mongko tetep ing dalam salat fi sholati mongko iku tetep ing dalam salat asyhadatan utawi syahadat loro. Orang yang beragama Islam itu masuk Islamnya cukup dalam sholat, namanya 2 kalimat syahadat yang dibaca di saat tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kemudian kalau orang itu kafir, maka wajib disyahadatkan wan nutqu bihi, mengucapkan, dan mengucapkannya tadi tidak boleh terpisah, harus jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Coba ayo kita baca syahadat yang betul dengan muwalah atau dengan terus tanpa putus. 1, 2, 3. Asyhadu an la tidak sah Islamnya, masih kafir. Yang pojok tadi masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, masih kafir. Tak boleh ya. Asyhadu alla ilaha. Tapi kalau jenengan orang tuanya sudah Islam, cukup keislamannya hanya di saat tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus cepat. Dan perlu diketahui bahwa kunci surga adalah asyhadu alla ilaha illallah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa humalan utawi syahadatani iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wa makna asyhadu lan utawi maknane asyhadu iku la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah lan utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah iku anta lama yen to ngawruhi sira wa ta'taqida lan yen to yakini sira wa tu'mina lan ngimani sapa sira wa tusaddiqa lan yen to benerake sapa sira an ing ketemu sedhe kelakuan iku lama buddha ora ana kang hak disembah iku maujud hakin kelawan hak wujud ing dalam wujude illallah ing Gusti Allah al-wahid kang siji ing dalam zati al-ahad kang siji ing dalam sifate. Al-wahid dan ahad itu hampir sama nggih. Wahid artinya satu, ahad artinya satu. Tapi kalau wahid itu satu zatnya, ahad satu sifatnya. Al-awwalu kang kawitan, al-qadimu kang dingini, al-hayyu kang sugeng, al-qayyumu kang jumenengi, al-baqi kang tetep, ad-daimu kang langgeng. Al-khaliqu kang nyiptakake, ar-rasul kang paring rezeki, al-alimu kang ngaweruhi, al-qadiru kang nguasan, al-fa'alu kang akeh nglakoni lima paring perkara yuridu kang ngarepake sapa Allah ing ma. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ini zikir karomah, zikir keramat ya. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ma utai perkara sa kang ngarepake sapa Allah Gusti Allah ing ma ya kana mongko wujud apa ma nikatam kana tam ya, tidak butuh khabar. Wa ma lan utai perkara lam yasha' kang ora ngarepake sapa Allah ing ma ya lam yakun mongko ora wujud apa ma. Wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat iku wujud. Wala quwwata lan ora ana kekuatan ibadah iku maujud illa billah yang kelawan Allah al-aliyyi kang luhur, al-azimi kang agung, al-azimi kang agung. Mausufun kang den sifati bikuli kamalin kelawan saben-saben sifat kang sempurna. Munazzahun kang den bersih an kulli naqsin
saking saben sifat kang sudo. Laisa ora ono kami mislihi madani Allah basyai'un wiji-wiji. Kafnya jangan dimaknai koyok. Laisa ora ono kami mislihi madani Allah basyai'un wiji-wiji. Wa huwa lan utai Gusti Allah iku as-sami'u kang midangan, al-basiru kang mirsani kau mangkote Allah, iku al-qadimu kang dingini wa malam Gusti. Iku al-qadimu qadim. Wa malar utai perkara siwa kang saliyane Allah iku hadisun hadis. Apapun selain Allah itu hadis dan Allah itu qadim. Wa huwa lan utawi Gusti Allah iku al-khaliqu dat kang dadiake. Wa malar utawi perkara siwa kang saliyane Allah iku makhlukun kang dadiake. Wa kalamuhu qadimun kalamun qadimun la yumallu sama tanazzaha angqolin min fi'lin wa wa kalamuhu lan utawi kalami Allah iku qadimun qadim. Tapi banyak ulama yang mengatakan kalamun qadimun dipenggal di Mesir mati semua, ratusan ulama ya. Dalam sejarah itu ulama mengatakan kalamun qadimun wajib dibunuh. Kok berani mengatakan kalam qadim wajib dibunuh semua karena tauhidnya salah. Kalau menurut tauhidnya selain Maturidiyah dan Asy'ari, kalamun hadisun. Kalamun hadisun lah mestinya begitu. Ternyata banyak ulama yang kalamun qadimun. Yang paling cerdas yang selamat hanya satu. Orang cerdas adalah Imam Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu mengatakan kalamun qadimun la yumallu sama'u. Yang cerdas hanya Syafi'i. Semuanya sudah terpenggal. Kepalanya putus kabeh gara-gara ngomong kalamun qadimun. Imam Syafi'i tidak. Tinggal engkau. Siapa nama engkau? Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Ya wis. Bagaimana menurut engkau? Kalam-kalam Allah, kitab-kitab Allah. Ini ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4 ini menurut antum bagaimana? Apakah kalamun qadimun? Jawaban beliau 4 ini kalamun hadisun. Terus masuk dan dipenggal. Yang lainnya kalamun qadimun. Boleh. Karena apa? Karena menurut Mu'tazilah kalamnya Allah itu setelah wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu qadim, ba'dal wujud itu kalam. Al-kalam hadis ba'dal qadim. Mestinya hadis, kalamun hadisun la yumallu. Ini dia kalamun qadim. Karena mengatakan kalam qadim. Tidak bisa. Karena kalam itu adalah ucapan Allah yang hadis qudusuhu ba'dal qadim. Setelah datangnya Allah. Mari ngono terus Imam Syafi'i canggih gawe politik nggih. Sekawan iki nggih kula waca sedaya. Kitab Zabur, Taurat, Injil, terakhir apa? Sekawan iki hadis. Pinten? Taurat, Zabur, Injil, Quran. 4 iki hadis. Apa 4 iki? Driji siji, driji loro, driji telu, driji papat. Iki driji. Driji itu ya mesti itu cerdas, ulama cerdas. Ulama kan cerdas. Jadi orang tauhid itu bisa menghalalkan darah. Wa kalamu lan utai kalamnya Allah Al-Qur'an. Dan selain Al-Qur'an semua kalamnya Allah. Iku qadimun kang qadim kang dingini. Kasairi sifati kaya sekarini kira-kira sifat Allah. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad